Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari yang baru pemberian Tuhan tentu dengan berkat yang baru yang akan mengiringi langkah kehidupan kita. Sejenak kita berikan waktu untuk kita bersaat teduh pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk kita bisa melanjutkan persiarahan hidup kita dengan lebih bermakna. Kita berdoa, mohon berkat yang dari Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini, hari yang baru, dengan berkat yang baru yang menyertai kehidupan kami. Sejenak kami memberikan waktu untuk kami diisi oleh kebenaran firman-Mu, supaya langkah perjalanan persiarahan kehidupan kami hari ini lebih bermakna dari hari yang lalu, dan kami menata kehidupan kami tentu menjadi lebih baik lagi. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, berkatilah kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membuka surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Galatia. Galatia 3 di ayat yang ke-28. Galatia 3 ayat 28. Ini yang dinyatakan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Galatia. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, sebab kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mendengarkan firman ini, merenungkan dan kita melakukannya di dalam hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari itu para murid berkumpul seperti biasa mereka menantikan janji yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada mereka. Tiba-tiba tampaklah lidah-lidah api hinggap ke atas mereka, dan mereka pun bisa berbicara dalam bahasa lain. Dan kemudian mereka bersaksi tentang siapa Kristus yang telah disalibkan. Saudara, keragaman yang terjadi pada saat itu tidak terlihat kacau balau. Mereka saling mengerti apa yang diucapkan orang lain meskipun dalam bahasa yang berbeda. Dan orang-orang di sekitar mereka mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Hingga pada akhirnya salah satu di antara para murid, yaitu Petrus, bangkit dan berkhotbah tentang Kristus. Hal ini membuat banyak orang menjadi percaya kepada Kristus, kemudian mereka bertobat dan memberikan diri mereka untuk dibaptis. Inilah Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus dan awal terbentuknya jemaat mula-mula. Meskipun mereka berbeda-beda, mereka dipersatukan dalam persekutuan jemaat mula-mula. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perbedaan. Kita melihat dari bagian kisah ini, ada yang berbeda di antara mereka. Tetapi itu bukan menjadi penghalang untuk mereka mewujudkan persekutuan, bahkan persatuan. Terjadi di jemaat mula-mula. Menjadi refleksi bagi kita bahwa jemaat mula-mula terdiri dari keragaman. Dan kita pun saat ini
terdiri dari berbagai macam keragaman. Satu dengan yang lain berbeda. Ketika jemaat mula-mula bisa hidup di dalam persekutuan, tidakkah kita rindu? Hidup dan kehidupan kita saat ini pun bisa dipersekutukan, bisa menjadi satu, meskipun memang kita berbeda. Tentu jawabannya bisa. Sangat bisa. Bagaimana mungkin itu akan terjadi? Bapak Ibu, kita belajar untuk melihat yang pertama. Saat Tuhan menciptakan dunia dan isinya, termasuk manusia, bukankah yang diciptakan oleh Tuhan itu berbeda satu dengan yang lainnya? Manusia diciptakan sudah berbeda, laki-laki dan perempuan. Bersatunya laki-laki dan perempuan itu akan menghasilkan keturunan, dan yang dikehendaki oleh Tuhan dari yang diciptakannya adalah bagaimana manusia kemudian memelihara bumi ini menjadi baik, dan terus menjadi baik. Perbedaan sejak zaman penciptaan itu sudah terjadi. Dan Allah sendiri menciptakan yang berbeda itu. Sehingga persekutuan di dalam perbedaan itu akan sangat bisa terjadi. Ketika kita menyadari dari sejak awal Tuhan menciptakan yang beragam. Lalu bagaimana kita mencoba untuk menghargai perbedaan itu. Kalau kita sudah meyakini bahwa Allah menciptakan yang berbeda karena memang punya tujuan yang baik, ya mestinya kita harus menghargai. Kalau kita tidak menghargai perbedaan, sudah barang tentu kita tidak menghargai apa yang sesungguhnya diciptakan Allah bagi dunia ini. Catatan yang ketiga, bagaimana kita membangun persekutuan di dalam sebuah perbedaan, dalam keragaman. Menghayati perbedaan sudah menjadi yang diciptakan Allah. Bagaimana kita menghargai perbedaan itu. Yang ketiga, bagaimana kita bisa membangun komunikasi. Komunikasi yang baik itu dapat membantu mengatasi perbedaan dan bisa memperkuat hubungan. Penting sekali dalam kehidupan kita untuk kita bisa mendengarkan dengan penuh perhatian. Bagaimana kita bisa berbicara dengan jelas, bagaimana kita bisa berbicara dengan terbuka. Jika terdapat pandangan-pandangan yang berbeda, mencoba dengan komunikasi yang baik, kita menemukan titik temu dan kita memahami sudut pandang orang lain. Jadi tidak hanya difokuskan pada yang berbeda. Yang berbeda kemudian kita berbicara dari hati ke hati. Kita akan bisa menemukan apa yang sama dari berbagai macam keragaman itu. Membangun komunikasi. Bagaimana kita membangun rasa empati yang dapat juga membantu kita untuk memahami orang lain. Memahami pengalaman-pengalaman orang lain dari perspektif orang lain. Jadi lebih dari sekedar simpati, tetapi kita masuk pada empati. Cobalah untuk memasuki perspektif dari orang lain. Mencoba untuk melihat situasi dan kondisi dari sudut pandang mereka. Nah, begitu tadi sudah dikomunikasikan dengan baik, kita masuk ke dalam empati
ini akan mengurangi kita dengan rasa yang tidak nyaman. Jadi ketidaknyamanan itu akan dikurangi karena kita mencoba untuk memposisikan diri sebagaimana orang tersebut. Kita bisa mengurangi juga ketegangan-ketegangan yang muncul dari perbedaan-perbedaan itu. Jadi menghayati bahwa yang berbeda itu memang dari Allah yang memiliki keragaman untuk kita, bagaimana kita menghargai, bangunlah komunikasi dengan baik, masuklah di dalam empati. Dan yang berikutnya bagaimana kita bisa menghormati kebebasan setiap orang. Tidak memaksakan bahwa dia harus sama, tapi kita memberikan penghormatan. Orang bisa memilih yang berbeda dengan kita. Setiap orang punya hak untuk bisa menjadi dirinya sendiri, mengekspresikan dirinya dengan cara yang diinginkannya. Sehingga menjadi penting untuk kita bisa memberikan penghormatan, kebebasan individu, kita memberikan ruang bagi orang lain untuk bisa berekspresi, untuk bisa mengekspresikan diri tanpa mereka merasa terintimidasi. Berikan ruang bagi mereka. Toh kadang-kadang juga kita membutuhkan ruang untuk kita bisa mengekspresikan diri. Beri juga kepada orang lain ruang untuk mereka bisa mengekspresikan diri. Dan yang berikutnya, keberagaman sebetulnya bisa mencapai persekutuan bahkan persatuan ketika kita menghindari diskriminasi. Ketika kita menghindari diskriminasi. Karena diskriminasi terhadap perbedaan itu dapat merusak hubungan, bahkan bisa memperburuk situasi. Sehingga penting bagi kita untuk bisa menghindari diskriminasi apapun dalam kehidupan kita. Saudara, peristiwa Pentakosta menjadi peristiwa yang penting sesungguhnya bagi kita. Kita melihat bagaimana karya Roh Kudus dalam kehidupan manusia yang begitu beragam. Perannya adalah mempersatukan. Bukan melebur menjadi satu lalu menghilangkan perbedaan. Tidak. Dengan begitu banyak keragaman yang ada, satu di dalam Tuhan. Tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak lagi ada hamba, tidak lagi ada orang merdeka. Sebab semuanya satu di dalam Kristus. Menghayati Pentakosta, menghayati Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kita. Mengajak kita untuk menghayati keberagaman dalam kehidupan kita dan mengajak kita untuk berjuang. Menjadikan kehidupan ini ada dalam satu persekutuan yang indah, penuh dengan damai sejahtera. Sejak awal keberagaman itu ada, perbedaan itu ada. Hargailah perbedaan itu. Lalu bagaimana kita membangun komunikasi yang baik? Masuklah di dalam empati. Hindari segala macam diskriminasi yang ada. Berikan kebebasan orang lain untuk bisa bergerak. Jemaat mula-mula yang pernah ada, tidak sekedar menjadi cerita kosong. Tapi sekarang pun kita juga bisa bangun dalam persekutuan kita. Selamat menghayati Pentakosta. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita dengan luar biasa. Dan kita mau dipimpin olehnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Menghayati Pentakosta menjadi bagian penting dalam kehidupan kami untuk kami melanjutkan arah langkah kehidupan kami yang kami sadar tidak ada yang sama.
Perbedaan dan keragaman itu justru akan memberikan hal yang sangat berarti dalam kehidupan kami. Memperkaya, saling melengkapi. Mampukan kami untuk membangun persekutuan kami, meski kami berada dalam perbedaan dan kepelbagian. Karena kami menjadi orang-orang yang satu di dalam Kristus. Tetap memberkati kami ya Allah, kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.